Perkenalkan, nama saya Rita Kartika dengan NPM 1950312 akan menampilkan monolog yang berjudul Bahaya, karya Putu Wijaya untuk memenuhi tugas mata kuliah pagelaran sastra. Bahaya. Duduk di kursi memakai selimut putih. Habis cukur, cambangnya mau dikerok. Ketika tukang cukur mengunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya. Mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Berdiri menghindari bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya. Tidak menyaut waktu ia menyapa, atau lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop, tidak usah dirapikan dengan pisau. Melepaskan selimut dan membuangnya. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari sudut 360 derajat memancar ancaman, di mana-mana ada bahaya. Coba apa jaminannya? Kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan racun tikus ke dalam makanan. Kita tidak tahu siapa yang masak di belakang sana. Kita tidak bisa menyelonong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakan. Setiap kali mau makan, bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Dengan gampang ia memasukkan baygon atau air acu bekas, lalu cuci tangan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku, dilarikan ke gawat darurat, tapi tak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang? Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Jaminan apa yang bisa menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus selalu menyengat kita yang sedang enak-enak tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC selalu ada bahaya mengintai kita. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diri dengan rasa awas, was-was dan dicuriga terhadap segalanya. Sebuah kurungan besar turun, masuk ke dalam kurungan. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri, memborgol tangannya. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercayai? Karena aku terdiri dari otak, rasa emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar, dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang, robot calon pembunuh. Setiap waktu aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau di restoran dan menusukkannya ke lambung orang makan yang ada di sebelahku yang matanya begitu menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol di pinggang seorang polisi di jalan
lalu menembakkannya sampai peluru habis ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat. Tak ada jaminan, Bung. Karenanya juga tak ada gunanya pergaulan, tak ada gunanya pertemuan dengan manusia. Karena itu jelas sudah kehidupan ini sendiri ada langkah pertama membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran itu, aku lalu menyepi, menutup korden kurungan, lampu mati, lampu di dalam menyala, nampak siluetnya. Tapi ketika sepi, sunyi, hening, pengasingan diri juga sudah tidak memberikan ketentraman karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Khairil Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran kumal itu bagai air bah. Tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasa kuterima. Akhirnya karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, ku ambil jalan pintas. Dalam siluet, dia menggantung diri. Lehernya terjerat ke bundi, kemudian kurungan itu terangkat. Tokoh nampak berdiri dengan memegang sebuah surat. Kepada siapa saja yang ingin tahu. Aku tak dapat memikirkan jalan yang lain, yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, terbarkan tirai gelap yang tembus mata siapapun, yang tidak bisa diobrak bahaya macam manapun, kecuali suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini. Secara jantan, lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita kepada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Melipat surat. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Biarin kepergianku justru disyukuri, boleh. Tidak seorang pun sedih, tidak seorang pun yang kehilangan, tidak seorang pun yang menerima. Semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, semua lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua, orang yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan napas. Itu semua dosa terlintas dalam pikiran saja. Semua pikiran-pikiran memintas, itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia, tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit sudah gentayangan memakai topeng suci yang tak pernah dikenal siapa aku, yang tak pernah mengerti alam pikiranku. Tambah keblinger, anti moral, berantas habis, tanpa apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa. Biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, ingin mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang, semua jungkar balik. Akhir adalah awal, membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk, gagah berani, seksi, indah, dan bersemangat. Kematianku mempesona dan agresif. Pengusaha langsung mengumumkan jalan pikiran melempas yang pendek itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif, dan itu subversif.
meracuni angkatan muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan. Itu terlarang. Keblinger tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona, berbahaya bagi moral, tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teoris itu bukan pahlawan tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau ngebom, semua berbahaya. Teror itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang sudah difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayom, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Bos, Profesor Ma, Dr. Ko, Profesor Dr. Emmanuel dan Bagus, Dr. Kwak, Arab, bahkan tak kurang dari mantan Menteri Kebudayaan Pak Pad dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu, racun terus menjalar, setiap saat akan meledak, dia akan mengacaukan antara yang ada dan yang tidak ada. Kikis tuntas, tidak ada kata ampun, bukan karena pikiran itu besar, tapi karena justru begitu sederhana, mudah naif, menjanjikan penyesalan tunggal yang keji terhadap suatu kenyataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah jelimet karena usianya berabad-abad ini diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, perang, dan pembunuhan? Ancaman-ancaman yang lahir karena berbenturan berbagai kepentingan, panutan, dan kelompok etnis bukan saja di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan adalah bahaya yang sudah tidak terkendali, akan menimbulkan kebuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu puting beliung bertiup sebaliknya. Angin kencang, dia bertiup tapi mencoba bertahan. Dia berpegang kepada tali yang melilit di lehernya. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Tali ditarik ke atas, badannya tergantung. Tapi dalam pengajaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang. Disatroni, dihujani, disembeli, dipeleteli, ditumbuk sampai serpihan-serpihan jadi debu. Aku malahan merajalela. Sekarang setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit. Lahir tumbuh tambah perkasa. Aku jadi tontonan. Aku jadi pelajaran. Jadi pelatihan tentang bagaimana cara membunuh bahaya. Gila. Turun kembali. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang dijauhi. Aku bukan suci yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi itu, yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Ketawa. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku sebagai setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan, dari kamar kecil sampai ke tempat tidur. Orang waras, orang melek, orang pintar, orang sedang membuat hajat, orang mabok, orang tidur, orang bersenggama, orang teler, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Tahu aku jadi populer dan mewabah, merajalela sampai ke semua ketiak dan keselangkangan bangsat yang dilestarikan. Itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh jadi terusik, yang terusik lalu bertindak, yang sudah bertindak makin ganas, yang ganas kontan hilang ingatan, dan yang hilang ingatan bablas karena yakin masuk surga. Setelah dibungkam berjuta-juta bahaya baru lahir, galak menggigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar mau balik langkah, sudah terlambat. Ketawa. Itulah bahaya yang sebenarnya. Kurungan turun cepat, orang itu dalam kurungan mendusin lampu, dalam kurungan menyala. Membayangkan orang itu mengamuk dalam kurungan, mencoba membebaskan diri untuk berbalik langkah, memulai langkah tapi terlambat. Tolong. Lampu mati perlahan-lahan.